warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berkomunikasi nonverbal dan verbal. Untuk itu, kita akan mengetahui apa itu definisi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering menggunakan komunikasi kepada orang-orang terdekat kita seperti teman, keluarga. Nah, sebenarnya apa sih itu komunikasi verbal? Untuk itulah saya akan menjelaskannya kepada kalian. Pertama, komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya komunikasi nonverbal ini menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, seperti pakaian, potongan rambut, simbol-simbol cara berbicara, penekanan, kualitas, gaya, emosi, dan gaya berbicara. Para ahli di bidang komunikasi nonverbal biasanya menggunakan definisi tidak menggunakan kata dengan kata ketat dan tidak menyampaikan komunikasi nonverbal dengan komunikasi nonverbal. Contohnya, bahasa isyarat, tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata-kata, sedangkan intonasi dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari karena dipahami bahwa komunikasi ini mampu memperkuat pesan verbal yang dibawa seseorang dalam merespon lawan berbicaranya dari orang sekitar. Komunikasi nonverbal sendiri dapat diartikan sebagai proses interpersonal untuk mengirimkan dan menerima informasi, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, menggunakan bahasa dan tulisan. Biasanya komunikasi nonverbal sendiri dilakukan dalam bentuk gerakan dan makna. Contohnya seperti kamu merasa risih dengan orang yang berada dekatmu ketika mereka merokok. Kamu pasti akan menegurnya atau menghindar darinya. Itulah salah satu contoh dari komunikasi. Kemudian ada beberapa jenis komunikasi nonverbal seperti raut wajah, gestur, karakteristik, dan penampilan pribadi, menyentuh dan ruang dan waktu. Kemudian lanjut kedua, bagaimana cara menyeleksi informasi. Di era digital saat ini banyak sekali informasi hoaks yang beredar. Tentunya kita sebagai seorang mahasiswa harus cerdas dalam memilah dan memilih informasi apa saja yang masuk dalam kehidupan kita saat ini. Contohnya beberapa hal yang sering beredar informasi hoaks itu sangat merugikan kita sendiri dan lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita memilah dan atau memilih informasi tersebut? Yang pertama adalah jangan membaca satu judul saja. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi di HP kita, kita jangan mudah langsung percaya. Kita harus bisa mencari informasi lainnya agar kita memperkuat data dan akurat. Kedua adalah memilih informasi dan sumber yang jelas. Kita harus mengetahui sumber berita yang ada pada HP kita tersebut. Bagaimana kita mencari sumber-sumber yang jelas, karena banyak sekali sumber yang tidak jelas ketika kita mendapatkan sebuah informasi. Ketiga adalah baca lebih dari satu sumber berita. Ketika kamu mendapatkan informasi misalnya di HP kamu, tentu kamu harus bisa membaca informasi-informasi yang selanjutnya. Keempat adalah lengkapi dengan buku dan jurnal ilmiah. Yang kelima adalah perhatikan gaya penulisan. Yang keenam adalah melihat data dan riset. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.